Selamat siang Bu Danti. Selamat siang Bu Martini. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Danti? Baik. Hari Gimana ini dengan Bu Martini? saya alhamdulillah juga baik. Hari ini sedang sibuk apa Bu Danti? Ini tadi sedang sibuk anak-anak untuk persiapan besok pagi Bu Martini karena kebetulan agenda kita ada pesantren kilat seperti itu. Jadi mempersiapkan anak-anak dan juga koordinasi dengan teman-teman guru. Ya. Eh, Sebentar lagi kita akan melaksanakan coaching Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Iya, siap Bu Martini. Ini perlu mengingatkan gitu bahwa coaching itu proses memfasilitasi tujuan dengan menjelaskan, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Ibu Danti sudah siap, Bu? Ya, sudah siap Bu Martini. Alhamdulillah. Semoga. Nanti selama masa coaching ini saya akan mendukung, mendengarkan, dan juga bertanya. Apakah Ibu berkenan? Iya, saya berkenan Bu Martini siap. Coaching ini berlangsung sekitar kurang lebih 10 menit nih, Bu. Iya. Ya, yang pertama, Bu, pada akhir sesi coaching ini, apa sebenarnya tujuan yang ingin Ibu dan dicapai? Untuk harapan saya yang ingin saya capai mungkin nanti ada solusi mengenai kesehatan, kesehatan yang lebih spesifik dan kebetulan itu terkait dengan kesehatan ibu saya pribadi, Bu Martini. Kesehatan Ibu Danti atau kesehatan ibunya Ibu Danti? Ya, kesehatan ibunya Bu Danti, jadi orang tua saya, karena saya tinggal memiliki ibu, jadi secara tidak langsung memang saya memilih kesehatan ibu saya. Oh, Begitu Bu Martini. berarti ini bukan masalahnya Ibu Danti, tetapi masalahnya ibunya Ibu Danti ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu, sekarang untuk kondisi saat ini kalau dilihat dikalibrasi gitu nih Bu, jadi di Iya. rentang gitu, rentangnya antara 1 sampai 10 ini kondisi ibunya Ibu Danti ini kira-kira berada pada posisi berapa nih Bu? Pada posisi yang 50%. Pada posisi 5 nih. Iya, pada posisi Ya, 5. kalau boleh tahu nama ibunya Ibu Danti sinten nggih supaya lebih mudah untuk Iya, Ibu Teresia Sridadi. Ibu Teresia nih. Jadi Ibu Teresia ini kondisi kesehatan sekarang ini pada rentang 5 gitu. Iya. Untuk harapannya, Bu, harapan di kesehatan Ibu Teresia ini ke posisi rentang berapa, Bu? Gimana Bu Martini? Tujuan yang ingin dicapai pada rentang tadi sekarang kalau kondisinya pada posisi 5 gitu. Iya, Yang lebih iya. spesifik ini kondisi kesehatan yang ingin dicapai, tujuannya ini pada posisi berapa, Bu? Dari 1 sampai 10 tadi. Iya, harapannya itu pada rentan yang angka 10 Bu Martini. Tetapi di saat-saat tertentu karena ibu saya sudah memasuki usia lanjut, adios Pak gitu, ya paling tidak harapan saya 9,5, kayak kayak harapannya seperti itu. Itu harapan positif yang ingin saya yakinkan pada diri saya Bu Martini. Oh ya, untuk kondisi kesehatannya ini yang ingin ditingkatkan itu pada yang spesifiknya itu apa, Bu?
Karena kebetulan untuk beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu terakhir ini kan kondisinya kurang fit. Itu terkait lebih pada eh, penyakit dalam, Bu Martini. Jadi yang diderita itu penyakit dalam dalam diri ibu saya itu. Yang spesifiknya adalah gula, penyakit gula kayak gitu. Jadi itu yang saat ini sedang diderita oleh ibu saya. Terus dengan hal seperti itu kan kita berusaha bagaimana untuk bisa ibu saya kondisinya pulih seperti sedia kala. Begitu Bu Martini. Jadi Ibu Teresia ini sedang sakit gula gitu, Ya, ingin meningkatkan kondisinya pada kesehatan seperti sebelumnya. Kira-kira ini akan dimulai itu kapan ya Bu? Rencana untuk memperbaiki kesehatan Ibu Teresia ini? ini untuk beberapa minggu ke belakang, kemarin itu kita dari pihak keluarga, dari anak cucu itu sudah memulai, Bu. Jadi untuk hal-hal yang bisa terukur mengenai aktivitas ibu saya itu kan kurang bisa terpantau, maksudnya kurang bisa terpantau itu ibu saya biasanya bisa melakukan aktivitas berkebun, terus aktivitas mengerjakan pekerjaan rumah yang lain itu, tetapi karena kondisinya itu kurang fit, jadi kegiatan ibu saya secara pribadi itu kurang bisa sempurna seperti itu. Oh. Kalau sekarang Bu, sekarang aktivitas yang bisa dilakukan misalnya untuk berjalan, untuk makan, seperti beraktivitas biasa, apakah ada kesulitan-kesulitan bisa dijelaskan Bu? Iya, karena beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan hal-hal untuk antisipasi atau solusi ke depannya lebih baik lagi, itu puji Tuhan, ibu saya sudah bisa melakukan aktivitas walaupun belum belum sempurna, Bu Martini. Misalnya untuk berjalan itu sudah tidak terlalu tertatih-tatih gitu, begitu seperti itu. Terus melakukan aktivitas memasak itu juga sedikit demi sedikit, walaupun mungkin harus sebentar-sebentar berhenti untuk beristirahat seperti itu Bu Martini. Jadi kegiatan rutin yang disukai oleh ibu saya pun itu bisa tetap dilakukan walaupun mungkin hanya beberapa persen ya Bu Martini. Oh, iya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Bu untuk memperbaiki kesehatan yang dilakukan apa saja bisa dijelaskan Ibu? Bisa. Kami dari pihak keluarga karena ada kita itu 4 bersaudara dan ada anak cucu di keluarga saya, di keluarga Budanti. Jadi hal-hal yang sudah bisa kami lakukan yaitu kontrol dokter secara rutin itu sudah kami lakukan. Jadi untuk ngecek keadaan kondisi ibu saya itu kontrol dokter secara rutin, terus eh, menyiapkan atau menyediakan makanan atau kadar makanan yang di luar atau maksud kami di sini adalah yang menjadi pantangan itu sudah kami lakukan juga. Terus kemudian kita juga sudah melakukan diet, diet terhadap makanan itu juga sudah kami lakukan. Selain itu kami juga memberikan waktu yang lebih. Waktu yang lebih maksudnya di sini adalah waktu untuk membersamai ibu saya di saat kondisi ibu saya kurang fit. Jadi sebagai orang tua kadang kan memerlukan perhatian, memerlukan sapaan yang lebih ekstra. Kadang Iya. saya lagi sakit, tidak ada yang memperhatikan. Seperti itu kadang perasaan orang tua sampai seperti itu. Tetapi kita sudah sampai ke tahap itu, Bu Martini. Jadi perhatian yang lebih, suasana yang menyenangkan, terus apa, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk orang tua kami itu sudah kami lakukan, Bu Martini. Itu mungkin beberapa cara yang sudah kami lakukan, Bu Martini. Oh, berarti ini bagus nih Bu, sudah banyak usaha yang dilakukan dari rumah sakit, kemudian diet, kemudian
menyediakan makanan-makanan yang tidak berpotensi untuk sakit gula itu, kemudian membersamai perhatian dan sebagainya. Kira-kira Iya, untuk kedepannya ini masih butuh waktu berapa lagi untuk supaya kondisi kesehatannya itu pulih kembali, Ibu? iya. Eh, Terima kasih Bu Martini. Kami bisa memprediksikan ya kita targetnya itu paling tidak 1 bulan ke depan mungkin semoga juga berkat doa Bu Martini harapannya doa anak cucu yang selalu membersamai ibu saya. Semoga untuk 1 bulan ke depan itu kesehatan ibu saya bisa kembali fit seperti semula. Satu, baik untuk hal terhadap makanannya. Terus yang kedua, itu mengenai cara berjalan ibu saya mungkin semoga bisa normal kembali. Jadi kami berusaha bisa mentargetkan 1 bulan ke depan itu kondisi ibu saya semoga sudah fit lagi Bu Martini. Semoga sudah kembali baik, Ibu. Nah, untuk kondisi sekarang dengan usaha yang Ibu lakukan kemarin dari kontrol ke rumah sakit, kemudian makanan ini sudah dibatasi dengan diet, kemudian perhatian yang lebih dari eh, saudara-saudara, anak cucu dan sebagainya. Ini kalau sekarang sudah mengalami perbaikan apa belum, Bu? Sudah dong Bu Martini, puji Tuhan sudah banyak perkembangannya. Satu yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan dan bisa kita apa ya, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita dengar itu aktivitas ibu kan sudah mulai berangsur-angsur lebih baik lagi. Biasanya apa ya, kalau setiap hari itu kadang saya agak nyeri kakinya gitu kan. Biasanya seperti itu. Terus ini mengeluhnya itu sudah berkurang. Terus untuk hal-hal makanan yang memang harus menjadi pantangan itu pun sudah bisa terkondisi. Jadi misalnya pantangnya tidak boleh makan makanan ini. Itu mungkin ibu saya sudah sedikit terbiasa, jadi tidak minta lagi seperti itu karena itu merupakan salah satu makanan yang memang harus dipantang untuk bisa sembuh seperti semula. Terus untuk sikap, untuk rasa, terus untuk hal-hal lain yang bisa kita rasakan ibu saya yang sebelumnya mengalami sakit itu ngelokro, lesu, tidak semangat gitu. Tetapi karena ya paling tidak kan sapaan, kebersamaan yang kami berikan, terus waktu yang mungkin lebih kami berikan kepada ibu itu juga berpengaruh toh Bu Martini. Jadi ibu saya berangsur kegembiraan itu muncul. Senyum, tertawa dengan anak cucu yang di rumah itu bisa kita lihat dan kita rasakan. Oh, ibu sudah ada apa tingkat imunnya mungkin sudah lebih Mhm. lebih membaik lagi. Begitu Bu Martini. Oh ya, jadi kondisinya sudah lebih bagus. Kalau misalnya ini kan masih ada waktu 1 bulan lagi untuk memperbaiki kesehatannya. Mungkin ada hambatan atau gejala-gejala yang terjadi. Kenapa kok sampai saat ini belum sampai pada tahap yang diinginkan, Bu? Hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi? Bisa dijelaskan, Ibu Fati? Iya, eh, itu karena apa? Masih ada sedikit luka, ada sedikit luka. Jadi mungkin kan belum bisa bisa full seperti itu, Bu Martini. Jadi harapannya mudah-mudahan luka yang ada itu nanti bisa disembuhkan berkat apa? Yo obat-obatan dari medis, terus sapaan dan kebersamaan dan yang lain-lainnya itu. Seperti itu Bu Martini. Eh, jadi tadi masih ada luka ya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu, luka yang terjadi itu penyebabnya apa, Bu? Luka tadi, Bagaimana Bu Martini? tadi masih ada sedikit luka gitu nih. Mungkin bisa dijelaskan penyebab dari luka itu apa, Bu? Oh begitu.
Eh, Mungkin yang bisa sedikit kami ceritakan waktu itu adalah terkait karena makanan, jadi apa ya, kurang atau tidak terkontrol Bu Martini. Jadi terus tiba-tiba seperti itu. Kami mewakili keluarga waktu itu juga kaget sekali seperti itu. Oh iya. Kalau ini Bu, Bu, hasil yang ingin diperoleh dari tadi kesehatan, outcome-nya itu berupa apa itu? Hasil yang bisa kita inginkan adalah ibu saya itu satu sehat bisa 100%, terus bisa kembali seperti semula, bisa bersama-sama dengan kami, bisa bercanda, bergurau, berkomunikasi yang baik, dan yang penting juga Bu Martini adalah ibu saya bersuka cita dan bergembira dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Begitu Bu Martini. Mungkin langkah-langkah yang belum dilakukan Bu, yang bisa dilakukan selain yang sudah dilakukan tadi, langkah-langkah untuk Langkah-langkah Ya, langkah-langkah untuk itu besok kita akan menciptakan makanan yang sehat untuk ibu saya dan mungkin olahraga yang ringan-ringan, terus dietnya juga terbatas. oh ya. Kemudian dari langkah tadi kan ada membuat makanan sehat, kemudian olahraga itu dari langkah itu yang paling utama yang mana gitu? Yang paling utama mungkin adalah menu makanan dan juga kegembiraan itu juga paling penting itu. Untuk sumber daya yang dibutuhkan Ibu? Mungkin untuk sumber daya yang dibutuhkan adalah eh, anak cucu yang selalu bisa mendampingi. Terus ada perhatian khusus dari kita. Seperti itu, Bu Martini, selain hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Oke, dari langkah-langkah tadi kalau misalnya berhasil dampak positifnya apa? Kalau belum berhasil dampak negatifnya bisa dijelaskan Ibu? Untuk dampak positifnya, kalau hal-hal yang sudah bisa kami lakukan itu, tentu saja kan harapannya kesehatan ibu saya itu yang utama, Bu Martini, badannya segar, terus badannya sehat, hatinya gembira, itu efek positifnya. Terus eh, lingkungan di sini maksudnya anak cucunya kan juga mendukung kan, itu termasuk salah satu efek yang bisa kita terima. Kalau misalnya efek negatifnya mungkin kan ibu saya kurang fit kesehatannya dan mungkin anak cucunya kan acuh tak acuh dan itu juga bukan menjadi tujuan yang utama dari hal yang ingin saya lontarkan seperti itu artinya. Nah, bagus. Untuk action plan-nya Bu, rencana ke depannya itu untuk aksinya berupa apa saja? Untuk kedepannya adalah satu, Bu Martini Ya. akan menjalankan pengobatan secara rutin, paling tidak kontrol ke dokter itu eh, cara utama kami untuk mengetahui kesehatan ibu itu eh, pulih kembali atau belum, mungkin dalam tahap-tahap yang masih perlu diawasi atau tidak. Kemudian memperhatikan menu makanan untuk ibu saya. Selain itu juga menciptakan itu tadi situasi yang kondusif. Maksudnya kondusif di sini itu situasi yang nyaman, yang membuat ibu saya itu biar selalu bergembira dan bisa tersenyum. Oh, Begitu Bu Martini. oke. Mungkin ada hambatan dan cara mengatasinya Bu kalau eh, langkah-langkah tadi mungkin ada hambatan atau Ya, hambatannya menurut saya seperti ini Bu Martini. Kadang anak cucu itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk mengontrolkan ibu itu sok kadang apa ya berbagi atau mencari waktunya itu yang sok kadang kesusahan. Tetapi semoga untuk kedepannya bisa kami plankan lagi. Jadi untuk mengontrol kesehatan ibu itu benar-benar bisa kami kondisikan dengan sebaik-baiknya. ini kapan mulai dilakukan Ibu? Untuk hal ini mungkin untuk minggu-minggu depan ini sudah
bisa kami lakukan karena kan ini untuk kebetulan obat kemarin itu sudah mau habis, jadi kita untuk bisa kontrol ke dokter mungkin mulai besok-besok ini. Oh ya, semoga bisa berhasil ya Bu. Untuk kesimpulan Bu, kesimpulan yang bisa diambil dari sesi coaching ini Bu, bisa disampaikan? Bisa. Yang pertama, saya gembira bisa bertemu Bu Martini, bisa di-coach sama Bu Martini, kita bisa berbagi pengalaman, ya paling tidak Bu Martini tahu kondisi saya dan mungkin kita bisa saling berbagi, yang jelas itu. Terus yang kedua, eh, saya juga merasa dikuatkan, disemangati oleh Bu Martini, paling tidak memberikan dorongan kepada saya untuk mungkin lebih efektif lagi, lebih care lagi untuk merawat kondisi ibu saya di usia lanjutnya. Begitu Bu Martini. Ya, berarti perasaan Ibu sekarang sudah bahagia ya, karena Ibu sudah lebih baik kondisi kesehatannya. Eh, Mudah-mudahan berhasil ya Bu, sukses. Ibu Teresia ini lebih baik kesehatannya, kembali pulih seperti sedia kala. Dan ini kita sudah berada pada sesi akhir coaching. Tetap semangat, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di sesi coaching berikutnya, Ibu. Iya Bu Martini, terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaannya Bu Martini. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk pertemuan secara online-nya ya Bu Martini. Terima kasih Sekali lagi kembali. terima kasih. Saya gembira dan selamat siang. Sehat-sehat juga untuk Bu Martini ya. Terima kasih Bu Martini. Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Waktunya lebih 10 menit punjul. Sebentar. Pikirin, Bu.